Wal qunut. Nah, sekarang membahas tentang sunnah dalam sholat, diantaranya qunut min af'adis sholat, daripada bagian ya sholat. Wal qunutu fil i'tidali thaniyatis subhi, dan sunnah ya baik imam dan makmum ataupun sholat berjamaah ataupun sholat sendiri ya, itu membaca qunut di mana? Fil i'tidali, di dalam i'tidal. Di dalam sholat apa? Fi thaniyati subhi, di dalam i'tidal sholat rakaat yang kedua pada sholat subuh. I'tidal rakaat kedua pada sholat subuh itu jangan ditinggal. Kalau di dalam madzhab Imam Syafi'i yujbar sajadah lis-sahwi ya, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi kalau seandainya lupa ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ya kita berjamaah kepada imam yang tidak sholat, tidak memakai qunut? Nggak usah pakai. Kalau memungkinkan kita pakai. Apabila khauful tidak mungkin kita pakai baca dalam hati. Nggak perlu angkat tangan. Kalau kita angkat tangan tapi nggak khauful fitnah, nggak menjadikan kita fitnah, nggak apa-apa angkat tangan. Ya, saya kalau di Madinah di Mekah kan nggak pakai baca, ya kan? Kalau bakal menjadi fitnah nggak usah baca. Kita kan madzhab itu Syafi'i, ya, dia nggak mau pakai qunut, misalnya madzhab Hambali, ada yang lain. Nah, apakah kita tidak qunut harus sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Ya, karena kita bermakmum kepada imam yang tidak memakai qunut, tidak perlu sujud sahwi. Ya, jadi kalau kita udah kabur, nggak dosa. Ya, tapi kalau kita sholat sendiri kita lupa qunut, maka kita sujud sahwi. Dalilnya apa? Ya, sunnah Rasulullah SAW ini riwayat dari Anas bin Malik. Ya, riwayat Anas bin Malik bahwa mazala Rasulullah SAW yaqnut ya fi subhi fil fajri hatta fariqud dunya. Enggak, intinya Rasulullah selalu memakai qunut di sholat subuh hatta fariqud dunya, sampai Rasulullah meninggal dunia tidak pernah ditinggalin qunut. Ya kan? Hatta fa'alahu Abu Bakar wa Umar, sampai Sayyidina Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal demikian, nggak pernah tinggal qunut. Ya kan? Lain lagi nanti qunut nazilah. Qunut nazilah Rasulullah sebulan pakai qunut nazilah. Ya, ketika ada peperangan itu Rasulullah pakai qunut nazilah. Nanti di akhir itu kita akan bahas qunut nazilah. Ya, thaniyatu subhi, di dalam rakaat yang kedua halat i'tidal, di saat i'tidal. Ya, bukan di setelah baca surah sebelum kita rukuk, tapi dia halat i'tidal, dalam keadaan i'tidal. Ya, wa afdaluhu, ya, afdalnya membaca qunut. Nah, ini mesti kita apalah itu, ya. Jadi yang masuk dalam qunut itu apaan? Dua. Ad-du'a wa tsana. Doa dan pujian. Doa dan pujian kepada Allah. Berdoa kepada Allah, pujian. Nah, di antaranya jadi riwayat doa Allahumma ini liman hadait, ada beberapa riwayat, tapi yang kita sering pakai nih di Indonesia yang disebut Allahumma ini liman hadait, itu riwayatnya Sayyidina Hasan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada juga riwayat Sayyidina Umar, tapi tidak seperti ini sifatnya. Ya, bukan tidak seperti ini, sifat yang seperti ini, ya, dengan sanad Sayyidina Hasan, ya, Sayyidina Hasan, dan juga dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, baca seperti ini. Yaitu apa bacanya? Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada orang yang Engkau beri petunjuk. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada orang yang Engkau beri petunjuk. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, mau seluruh muka bumi halangin petunjuk itu nggak akan bisa yang halangin. Allah makasih. Yudillu may yahdi bihi may yasha. Ya kan, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah sukai. Wa yudillu may yasha. Allah juga menyesatkan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Karena kenapa? Dari perbuatan itu sendiri, perbuatan manusia, sehingga Allah sesatkan. Kalau Allah udah sesatkan seseorang, nggak ada yang bisa nahan.
yang nahan seorang, dia kan manusia seluruhnya nahan, diberi pasukan banyak nahan biar dia tersesat. Kalau Allah sesatkan, sudah sesat. Sesat manusia, apakah manusia datang dari Allah? Tidak, karena asbab dari perbuatannya sehingga mendatangkan murkanya Allah, sehingga Allah sesatkan orang tersebut. Ya, jangan bilang emang udah takdirnya aneh mabok. Nah, jangan salah. Emang udah takdirnya aneh nyolong, nggak salah, nggak ada. Ya kan, in kana khairan fa minallah. Kalau kebaikan datangnya dari Allah. Wa in kana syarran fa min nafsik. Sesungguhnya keburukan itu datangnya dari manusia. Ya, datangnya dari manusia. Ya, jadi Allah mahdini fi ma hadi. Ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Wa afini fi man afait. Ya Allah berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang Engkau beri kesehatan. Jadi sebenarnya doa dalam kunut ini dahsyat kalau kita pahami. Wa'afini fiman afait, ya kan? Ya Allah, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang Kau beri kesehatan. Wa tawallani fiman tawallait, ya Allah lindungilah aku sebagaimana orang-orang yang Kau lindungi. Wa barik li fima aqait, ya Allah berilah keberkahan dari harta, rezeki, kesehatan, panjang umur, dengan mata, makanan, semuanya harta yang aku dapat, balik berilah keberkahan. Fima aqait, apa yang Kau berikan kepadaku, ya kan? Jadi Allah kasih kita keberkahan juga. Jangan minta panjang umur, percuma panjang umur kalau nggak berkah, ya kan? Kalau orang panjang umur mudah, ya tapi dia hidupnya berkah, sudah tenang, nggak ada khawatir tentang kematian, karena kematian semuanya milik emang begitu. Orang kalau ya berani mati, berani hidup, harus berani mati, ya kan? Ya kan? Kalau takut mati jangan hidup. Ya. Kalau takut hidup lebih baik begitu ya. Itu Allah kasih begitu. Jadi keberkahan. Jadi kalau ada keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat ya. Dari kalau dunianya nggak berkah, ambil lagi akhiratnya. Tapi kalau dunianya berkah, akhiratnya sudah pasti ya Allah berikan keberkahan. Maka minta keberkahan daripada harta. Nah, kalau di sini Allah berikan keberkahan dari segala umur. Barik li, Allah berikan keberkahan dari Allah dari semuanya. Mata kita, rezeki kita, harta kita. Karena kenapa? Kalau yang tidak berkah mendatangkan murka Allah. Kita makan barang yang subhat seperti wasiat Rasulullah kepada Imam Ali. Barang siapa yang memakan barang yang subhat, kata Rasulullah. Maksudnya ya Ali gitu. Barang siapa orang berani makan barang yang subhat, maka dia akan mencoba daripada sesuatu yang haram, daripada subhat. Apabila dia sudah makan sesuatu yang haram, fadha'ifa, maka dia lemah, dia punya keimanannya, ya kan? Dan lemah dia punya keislamannya, dan lemah dia punya ibadahnya, ya kan? Sehingga mudah dia untuk bermaksiat, ya kan? Apabila dia sudah bermaksiat, maka banyak dia mendatangkan daripada, ya kan, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Fazada, sampai hatta zada ghadabahu Rabb, sampai bertambahnya murkanya Allah. Apabila Allah sudah murka kepada dia, wakalahu syaitan, wa ruzikahu bil haram, maka Allah berikan dia rezeki yang haram. Dari semua awalnya sepele, coba-coba barang yang subhat, ya, sampai dia mencoba barang yang haram, yang subhat aja, karena kelamaan barang subhat, nah dia akan mencoba yang haram. Coba yang haram sudah jadi biasa, sehingga istadda ghadabahu Rabb, bertambah murkanya Allah. Kenapa bertambah murkanya Allah? Karena udah masuk barang yang haram, malas sholat, malas ibadah, berani mengerjakan maksiat. Istadda ghadabahu Rabb, apabila bertambah murkanya Allah, bertambah murkanya Allah, rizqahu bimalil haram, Allah rizqkan dengan harta yang haram. Kalau dia mendapatkan rezeki yang haram, wakalahu syaitan, maka setan jadi pendampingnya kepadanya. Setan menjadi pendamping. Kalau udah jadi pendampingnya kemana aja, maka dia punya teman-temannya setan, dia punya bos-bosnya iblis, dia punya pekerjaan, dia pergaulannya semuanya di rumah setan, karena setan yang menguasai dia. Iya itu juga. Nah, maka kita minta keberkahan. Barik li fi ma a'tait,
Wa ini syarra ma qadait, ya Allah jauhkanlah aku daripada keburukan yang Engkau ya kan kehendaki. Keburukan. Ya kan? Karena Allah turunkan kebaikan dua di bulan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kebaikan semuanya keburukan dari Allah, tapi keburukan dari manusia sendiri. Sehingga Allah jatuhkan keburukan kepada manusia. Ya. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaih, sungguhnya tidak ada ya yang bisa menahan kehendakmu. Wala yuqda alaih, tidak juga ada yang bisa. Ya kan, kalau udah Allah tentukan, tidak bisa. Ya kan? Enggak ada yang bisa. Wa annahu la yadillu man wala, sungguhnya dillu kemuliaan. Ya kan? Man walayat, kepada siapa yang engkau berikan. Wala ya'izu man adait, Allah juga tidak akan memberikan pembelaan. Ya, tidak kepada orang, kepada siapa? Musuh daripada musuh. Ya, tidak bisa. Ya kan, Allah mengangkat musuhnya, tidak ada yang bisa. Allah tidak ada yang bisa. Ya, tidak mungkin Allah mengadukan musuhnya, tidak. Ya, tabarakta rabbana wa ta'ala, ya Allah kemuliaan. Ya, tabarakta, engkaulah yang memberikan keberkahan. Rabbana wa ta'ala, Tuhan kami yang maha agung dan maha tinggi. Balakal hamdu ala ma qadait, kepada engkaulah segala puji kemuliaan ala ma qadait, atas apa yang telah engkau tentukan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku minta ampun kepada engkau dan aku tobat kepadamu. Nah, ini kenapa dibacanya di waktu subuh, enggak di waktu-waktu yang lain? Karena waktu subuh ya Rasulullah baca agar manusia mengawali kebaikan sebelum dia berbuat sesuatu, diawali dari ibadahnya, diawali dari doanya, doa dengan kebaikan, pujian untuk Allah, doa kepada Allah, pujian kepada Allah, diawali dia dengan kebaikan. Kalau dia mengawali segala sesuatu dengan kebaikan, maka di sepanjang harinya Allah berikan dia kebaikan. Bertemu malam lagi, malamnya juga Allah berikan kebaikan. Wa ya'til imam bilafzil jam'i, dan imam baca dengan lafaz jamak. Allahumma hdina liman hadait. Kalau sendiri Allahumma hdini liman hadait wa afina liman afait. Kalau sendiri wa afini wa tawallana liman tawallait. Kalau sendiri wa tawallani liman tawallait wa barik lana liman atait. Lafaz jamak. Ya. Jangan baca sendiri. Jangan berjamaah baca Allahumma hdini liman hadait. Ada orang baca doa, orang itu jadi baca doa Allahumma firli warhamni, dia kan Allahumma ta'alayya abwaba rahmatik, dan buka buat dirinya doa, kita amin dan rame-rame. Nah, jangan ya. Riwayat Tirmizi, riwayat Imam At-Tirmizi meriwayatkan apa? Ya, la ya'umal abdul qauman wa yahsa nafsahu bid-da'wati dunahum. Jangan aminin orang yang doa hanya buat dirinya sendiri, dikhususkan buat dirinya sendiri. Ketika dia berdoa kepada jamaah, dikhususkan buat dirinya. Apa dibaca? Jangan ya, jangan aminin katanya. Fa in fa'ala faqad fanahum. Orang yang berdoa ketika dia ngajak jamaah, dia berdoa, dia memimpin doa, tapi dia baca buat dirinya sendiri, maka dia digolongkan fa'in fa'ala faqad fanahum. Orang kalau berdoa seperti ini, sama saja dia berkhianat kepada jamaah yang mengaminkan. Buat dirinya sendiri. Allahumma firli dhunubi ya Allah, amin. Kalau tak Allahumma firlana dhunubana, ya kan? Dia buat dirinya sendiri, diaminin. Jangan yaminin. Fa'in fa'ala faqad fanahum. Bahkan siapa yang melakukan itu, dia doa buat dirinya sendiri, sedangkan buat berjamaah dia buat dirinya sendiri. Orang itu sudah berkhianat kepada jamaah yang mengaminkan. Jangan. Ya kan, nastaghfirullah wa natubu ilaih, kan gitu. Enggak astagfirullah wa atubu ilaih buat dirinya sendiri, jangan diaminin. Kecuali bacanya rame-rame. Ya kan? Nah kayak baca apa namanya? Nisfu Sa'ban, ya kan? Nisfu Sa'ban tuh. Ya kan? Nisfu Sa'ban, ya kan? Pakai kalau baca rame-rame enggak apa-apa. Ya kan? Pakai apa? Dompetnya kita gitu. Dompet anak. Tapi kalau baca rame-rame, baca dompet nahnu kami, ya kan? Lafaz jamak, ya, bukan sendiri, ya kan gitu.
Wa yusannu salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, dan disunahkan salawat kepada Rasulullah di akhir. Ya kan? Allahumma astaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang paling bagus itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Nah, itu sunnah raf'ul yadain. Sunnah mengangkat tangan ketika baca qunut. Tapi tidak disunahkan mengusap, tidak disunahkan di dalam qunut, ya. Sunnah mengangkat tangan, tapi tidak disunahkan mengusap wajah. Ya, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau baca wasallillahu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau sholat wasallam akhirnya. Kalau sholli wasallim akhirnya. Ya. Nah, jadi kalau selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam itu jamaah sunnah mengaminkan amin. Ya. Kalau sholat berjamaah, jamaah sudah bilang amin. Allahumma ajina fiman hadait amin, wa afina fiman afait amin, wa tawallana fiman tawallait amin, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra amin. Ketika tanah, fa innaka taqdi wa yudha, itu sunnah jamaah dan jamaah makmum dan imam baca sama. Di sini yang boleh jamaah, yang boleh imam sama makmum bareng bacanya. Karena pada semua di dalam salat apabila jamaah imam makmum bareng sama imam hukumnya makruh. Rukuk bareng, ya kan, sujud bareng begitu, hukumnya makruh. Kalau ngeduluin imam haram. Ya kan, di dalam sebuah riwayat hadis juga yurusyahu arasal imam, Allah rubah nanti kepalanya seperti kepala keledai. Ya kan, yang ngeduluin imam belum sujud juga sujud, imam belum rukuk dia rukuk. Ya kan, nah itu akan berubah, ya. Wajah Allah akan berubah wajahnya seperti wajah imam. Kok belum ada ya? Kita lihat orang mukanya kayak keledai, ada? Belum pernah. Ulama berpendapat dua, karena umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi yang lain udah berubah kali. Ya kalau umat Nabi Muhammad ditangguhin dan kagak. Bisa nanti dirubahnya ketika di yaumil akhir. Ya nanti, ya menurut zaman nanti di akhirat. Dirubah wajahnya menjadi wajah keledai. Atau yang kedua, dia punya sifatnya sesifat keledai. Disuruh ngapa-ngapain banget. Tong sholat tong aja dulu. Dinasihatin banget. Tahu banget. Lah keledai disuruh ngapain aja baru mau jalan dipukul bangun tuh ya. Jalan lurus aja. Disuruh belok ya kan. Dipaksa baru. Ya kan. Kalau udah kebiasaan ngeduluin imam. Jadi sifatnya kayak keledai nggak dirubah. Atau ada ubah nanti. Jadi kalau ngeduluin imam hukumnya haram. Kalau ngebarengin imam hukumnya makruh. 3 masalah yang ngebarengin imam boleh. Apa? Vitamin. Ketika baca amin bareng imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh bareng tuh imam. Makmum sama imam bareng. Yang kedua, hingga ya qiraat surat Rahman, ya kan, menjawab surat Rahman seperti seperti baca surat Rahman itu boleh bareng sama imam. Yang ketika karena pertengahan daripada qunut subuh, fa innaka taqdi wa la yuqda fa innahu la yazillu man wala wa la yadhu man adbara rabbana, itu boleh imam bareng makmum bareng sama imam, itu boleh. Selain daripada itu tidak boleh. Ya. Nah, dan ketika Rasulullah sallallahu Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wasallam makmum baca amin, langsung sujud. Tidak disunahkan untuk mengusap muka. Sunnah bukan. Tidak disunahkan untuk mengusap. Ya. Wa jahra bihi lil imam,
Dan imam ketika baca kunut harus dikencengin. Ketika baca kunut, baik kunut subuh maupun kunut nazilah. Ya, baca kunut. Wa ta'min makmum lidu'a, dan makmum sunnah mengaminkan ketika imam baca kunut, doa dalam kunut. Wa yusyarikuhu fit tana, dan makmum sama imam bacanya bareng di dalam tanah pujian. Wa yusyarikuhu bareng bacanya di dalam pujian. Apa? Fa innaka taqi wa la yuqah, itu baca bareng. Fa innaka taqi wa la yuqah wa la yadhurru ala wa la ya. Tabaraka wa ta'ala alhamdulillah. Si makmum sama si imam bacanya bareng. Ya, jangan diambil. Wa yusannu ya kunutuhu illam yasbaq kunutul imamihi, dan si makmum sunnah baca kunut kalau dia nggak dengar kunutnya imam supaya mati. Wow, nama banyak bakal berat nih. Baca aja sih. Apa makmum sendiri karena dia nggak dengar. Ya, baca. Ya. Wa yaqnut fi sa'iril maktubat lin nazilah, dan sunnah kunut sunnah nih dalam mazhab Imam Syafi'i. Fi sa'iril maktubat lin nazilah, dan sunnah baca kunut nazilah pada setiap sholat wajib. Tuh, sunnah baca kunut nazilah. Kunut nazilah di sini ya ada, contohnya. Ada beberapa sifat, tapi yang kalau di dalam lihat di internet ada tuh. Ya, ma'ruf sebenarnya kunut nazilah. Allahumma anfa' warfa'ni muslimin minal adha wal bala wal qahar wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimina fi biladina. Sebutkan Allahumma ansuril fi biladina Indonesia, kan gitu. Atau kita khususkan aja di masalah Allahumma anfa'ni muslimin minal adha wal bala al corona wal bala wal wabah corona, ya kan? Sebutkan ya corona yang ma dhahara minha wa ma batan min amrad ya wa zalazil wa fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma aslih man fi salah Islam wal muslimin. Allahumma perbaikilah orang yang memperbaiki umat Islam. Tolonglah orang yang menolong umat Islam. Wa ahlik man fi halaqi salah Islam wal muslimin. Hancurkan bagi orang yang ingin menghancurkan kebaikan umat Islam wal muslimin. Makanya dianjurkan lagi begini nih, baca kunut nazilah. Tempel tulis saya tulis apa print tempel di situ dari baca kunut nazilah. Baca kunut nazilah. Tadi saya sedih juga, udah Jumat kagak ada masjid, sama musola kagak ada azan zuhur. Ada sini aja, bagus azan di mobil pagak beneran, bener untuk itu udah benjol, udah masuk belum ya. Ada sih zuhur dia kan nggak hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, apa ya kan? Sallu fi rihalikum, ya kan? Salat kalian fi rihalikum, di rumah kalian. Sallu fi buyutikum, salat enggak ada. Buru-buru begitu, enggak ada azan, lah sepi baik ya. Masjid musola sepi, tetapi ramai tempat tontonannya. Minimal ada yang azan kan begitu ya. Minimal ada yang azan gitu kan, tidak orang tahu. Jangan sampai kosong, itu bahaya kalau dulu udah ada yang azan. Untuk hindari ya tentara-tentara Allah yang akan menghancurkan musuh-musuh Allah, biar umat Islam terhalau. Kalau ada badai, untuk ringanin badai, biar badai nggak kena ke kita, disunahkan untuk kebakaran biar api padam disunahkan, adu angin biar sunahkan, hujan lebat disunahkan, biar nggak banjir disunahkan, biar nggak kena sambar virus corona disunahin. Lah ini kagak ada kata, sholat nggak ada. Sholat karena mau ngambil, ya kan? Karena keputusan nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kagak ada yang hantar. Nah, orang kalau malah tante tidur begitu, ya kan? Ya, bulas. Ya kan, baru kagak ada sholat, adzan kagak ada, ya kan? Bagus kalau ada yang adzan, nggak usah adzan. Kalau bisa baca hati, satu orang habis subuh, habis maghrib, nggak apa-apa walaupun nggak ada sholat. Makanya begitu, setiap musola mau maghrib, buat ratib setiap maghrib habis subuh. Buat aja sendiri, biarin, speaker. Ya kan, lah kabur juga itu virus kan, baca ini ya. Kita kan dengar nama Allah, dengar. Ya kan, baca ini gitu. Ya kan, nggak apa-apa, nggak usah jamaah, baca aja. Ya
kan waktu itu baca baca ratib atas kayak ratib hadat pagi, baca kayak ratib hadat atau berlatih baru kabur, ya. Nah, kunut nazilah, ya sunnah kunut nazilah itu semua apalagi dalam keadaan seperti ini, ya. Karena Rasulullah SAW itu membaca kunut nazilah, ya, ketika ada peperangan pada saat itu. Maka dalam Rasulullah yaknut, ya kan, sahran sunnah. Rasulullah kunut sebulan setelah itu ditinggalkan. Apa maksud kunut nazilah ini? Ketika apa itu? Ya, terjadi umat Islam, ya kan, ketika perang banyak umat Rasulullah baca kunut ini. Sehingga Allah selamatkan daripada umat Islam. Kunut nazilah. Ya. Ashabul Qura. Ya. Jadi ketika ada peperangan Qura, ya kan, Ashabul Qura, ya kan, itu bibit dari Maunah, lidah kita tampaniyah, ya, di dalam disebut bibit dari Maunah di sana. Baca Rasulullah suruh kunut, menganjurkan suruh kunut nazilah. Apalagi di akhir zaman kunut. Ya, saya kalau berjamaah di barang Habib Salim lalu pasti kunut. Bahkan saya cuma di Habib, ya kan, berapa kali saya muncul kunut nazilah, padahal bukan salat asar, salat banyak kunut. Karena kenapa sekarang akhir zaman banyak bala musibah, ya, fitnah pada umat Islam, banyak zalazil, banyak orang yang menghancurkan umat Islam. Ya kan, doa dan pemimpin Allah maslih ummah ra'i wa ra'iyah, ya kan, biar dapat pemimpin yang baik dalam ya bangsanya sendiri gitu, ya. Nah, udah sampai sini aja. Ya, kita